Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas mengenai latihan persiapan Ganjil untuk materi sintesis protein. Di nomor 1, kita akan membedakan bentuk dari struktur DNA dan dari berbagai jenis RNA. Untuk mengetahuinya, maka kita harus tahu nih, yang namanya struktur DNA dan RNA itu bedanya apa. Untuk DNA, yang pasti, dia pasti strukturnya adalah double helix. Atau kita sebut juga dia rantainya ganda. Sedangkan untuk yang RNA, dia strukturnya adalah single helix, atau dia disebutnya rantai yang tunggal. Maka dari itu kita akan lihat nih dari gambar 1, 2, 3, 4. Maka di gambar nomor 1 itu sudah pasti adalah dia RNA. 1 dia RNA, 2 itu adalah dia tunggal juga berarti RNA. Yang nomor 3 karena dia ada rantainya ganda berarti dia DNA. Yang nomor 4 dia adalah RNA. Nah, tapi apa perbedaan keduanya? Keempatnya ini mana yang RNA-nya? Untuk yang nomor 1 itu adalah RNA messenger, makanya disebut juga RNA-M. Nomor 2 itu adalah RNA yang ada di ribosom ya, karena itu adalah bentuk ribosom dari subunit besar sampai subunit kecil, berarti dia RNA-R. Dan yang nomor 4 itu adalah RNA transfer atau RNA-T. Selanjutnya kita akan bahas yang soal nomor 2. Soal nomor 2 menyebutkan nama bagian komponen dari penyusun kromosom. Susunan kromosom itu biasanya yang namanya kromosom itu dia punya alel ya. Alelnya itu dia sepasang. So, mari kita bahas apa saja susunan dari kromosom berikut ini. Oke, bentuk susunan kromosom yang pasti ya. Untuk gambar nomor 1 itu adalah pusatnya yang kita sebut dengan sentrosom. Lalu bagian yang ini adalah lengan. Dia lengan atas. Lalu yang nomor 2 itu adalah lengan juga, tapi dia lengan yang bawah. Lalu ada yang bagian nomor 4. Nomor 4 itu adalah kronomen. Nah, nomor 4 ini adalah telomernya ya. Nomor 3, salah kebalik. Yang telomernya itu yang nomor 3-nya, karena dia yang ada di luarnya. Nomor 3 itu adalah telomernya. Nomor 4 itu adalah kronomena. Kromonema. Salah tulis ya. Kromonema. Yang nomor 5 itu adalah isinya DNA atau materi genetiknya. Selanjutnya nomor 3, mengevaluasi dan mengidentifikasi karakteristik dari susunan nukleotida baik DNA maupun RNA. Untuk DNA dia memiliki gugus fosfat ya, sudah pasti. Jenis gula dari DNA itu adalah gula deoksiribosa. Sedangkan kalau yang RNA adalah gulanya gula ribosa. Basa purinnya dari DNA itu ada basa purin adenin dan guanin. Begitu pula dengan RNA sama, ada adenin dan guanin. Adenin itu A dan guanin itu G. Nah, basa pirimidin ya, untuk DNA itu adalah timin sama sitosin. Timin itu T dan sitosin itu C. Nah, tetapi untuk di RNA tidak ada timin, adanya urasil. Timinnya diganti dengan urasil. U dan sitosinnya masih sama ya. Lalu jumlah rantainya, untuk DNA jumlah rantainya adalah dia double helix, atau kita sebut juga dengan rantai yang ganda. Sedangkan untuk yang RNA dia single helix, atau kita sebut juga dengan rantai yang tunggal. Lalu nomor 4 kita akan menghitung jumlah susunan nukleotida yang menyusun dari suatu struktur helix ganda DNA. Nah, dari gambar ini maka berapa jumlah nukleotida yang menyusun struktur DNA? Yang namanya nukleotida itu pasti tersusun atas yang namanya fosfat, lalu ada gula deoksiribosa, dan juga ada yang namanya basa nitrogen. Ini adalah gambar dari satu nukleotida. Maka kita harus menghitungnya berapa jumlah nukleotida yang ada pada struktur DNA ini. Maka kita mulai dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan satu basa nitrogen. Itu adalah 1, 2, 3, 4. Karena ada 4. Nah, 4 nukleotida dan pasangannya berarti 4 dikalikan 2, berarti totalnya ada 8 nukleotida. Selanjutnya di nomor, kenapa dikalikan 2 ini ya? Ini karena rantainya adalah ganda. Lalu lanjut kita di nomor 5 menyebutkan nama struktur penyusun nukleotida pada gambar tersebut. Nah, ini adalah struktur dari DNA sama yang di atas. Kalau yang di atas mencari jumlah nukleotidanya, sekarang adalah kita mencari nama strukturnya. Untuk gambar nomor 1, nah nomor 1 itu kita sebut juga dengan gugus fosfat. Biasanya dia ditandai dengan simbol bundar. Yang nomor 2 itu adalah gula deoksiribosa, dimana dia punya
5 atom C, makanya disimbolkan dengan segi 5. Lalu nomor 3 itu adalah basa nitrogen ya. Nomor 3 dan nomor 4, 3, 4 sama 5 itu adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu saling berpasangan antara purin dengan pirimidin. Nah, untuk yang nomor 3 karena pasangannya adalah T, maka untuk nomor 3 ini basa pirimidinnya adalah adenin atau kita sebut dengan simbol A. Lalu yang nomor 4 itu pasangannya dengan guanin. Guanin itu pasangannya adalah sitosin atau kita sebut juga dengan simbol C. Lalu untuk yang nomor 5 itu adalah basa nitrogen yang berpasangan dengan adenin, kita sebut dia dengan timin atau dengan simbol T. Jadi untuk jawabannya nomor 1 adalah gugus fosfat, nomor 2 gula deoksiribosa, nomor 3 adenin, nomor 4 sitosin, nomor 5 adalah timin. Untuk selanjutnya di nomor 6, kisi-kisinya adalah menyebutkan nama ikatan kimia yang ada pada struktur nukleotida. Suatu nukleotida penyusun DNA memiliki ikatan-ikatan kimia yang mengikat antara fosfat dengan gula deoksiribosa. Nah, ikatan ini disebutnya dengan ikatan fosfat. Nah, ikatan fosfat ini ada pada nomor 1. Sedangkan ikatan antara gula deoksiribosa dengan basa nitrogen itu disebut dengan ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidik ini atau kita sebut juga dengan ikatan gula. Ikatan glikosidik ini ada pada nomor 2. Selanjutnya ada ikatan antar basa-basa nitrogen. Ikatan antar basa nitrogen ini antara basa nitrogen, biasanya ikatan antara basa nitrogen purin dengan basa nitrogen pirimidin. Ini biasanya disebut juga dengan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini ada pada struktur yang nomor 3. Nah, ikatan hidrogen ini ada 2 ya, ada jumlahnya ada 2. Yang ikatan hidrogennya 2 itu menggabungkan antara adenin dengan timin, sedangkan yang 3 itu adalah sitosin dengan guanin. Kita akan bahas untuk kisi-kisi nomor 7, di mana nomor 7 itu kita akan tahu bagaimana cara penulisan kromosom autosom dan gonosom pada 2 makhluk hidup yang ada di bawah ini. Nah, untuk kromosom autosom adalah kromosom yang menyusun tubuh, sedangkan gonosom adalah kromosom yang menyusun sel kelamin. Di mana untuk autosom dia sifatnya adalah diploid, sedangkan gonosom sifatnya adalah haploid. Otomatis untuk melihatnya yaitu pada autosom pasti dia bersifat berpasangan, dan kita harus membagi jumlah kromosom aslinya itu menjadi 2. 48 bagi 2 itu adalah 24 set kromosom, dan kalau yang kucing ini ada 19. Nah, untuk penulisan autosom pada simpanse yang laki-laki berarti adalah 24 pasang. Bukan 24 ya, karena 24 pasang kan. Berarti satu pasangnya adalah di sini. Nah, berarti karena 24 berarti autosomnya itu ada 23 autosom, pasang autosom sama XX atau XY. Nah, berarti kalau yang laki-laki ya 23 pasang autosom plus XY, sedangkan untuk kalau yang perempuan berarti adalah 23 pasang autosom plus X dan X. Sedangkan untuk yang kromosomnya kucing pada autosomnya otomatis karena 19 berarti 18 pasang autosom plus XX atau XY. Nah, sekarang kita bedakan untuk yang pejantan sama betinanya. Kucing pejantan berarti dia memiliki jumlah kromosom autosomnya yaitu 18 pasang autosom plus X sama Y, sedangkan untuk yang betinanya 18 pasang autosom plus X dan X. Selanjutnya untuk yang gonosom adalah kromosom yang ada di kelamin, di mana dia sifatnya adalah haploid. Karena haploid berarti dia sama, tetapi kromosomnya itu pada sel kelaminnya itu dia tidak berpasangan seperti pada laki-laki ya. Tadi kan kalau 23 pasang otomatis adanya 23 pada laki-laki, 23 autosom plus kromosom X atau 23 autosom pada kromosom dan Y-nya. Kalau yang pada perempuannya berarti 23 pasang autosom plus kromosom X saja. Terus lalu lanjut ke kucingnya pejantan ya, karena di autosomnya ada 18 pasang autosom, berarti pada gonosomnya ada 18 autosom plus X atau 18 autosom plus Y. Kalau di perempuan, kalau yang di betinanya, kucing betina ada 18 pasang autosom plus X saja. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 7 pembahasannya. Soal nomor 8 ya, maksudnya mengevaluasi dan mengidentifikasi fungsi dari berbagai jenis RNA. Nah, di sini ada 6 jenis pernyataan yang menyatakan fungsi dari RNA, maka kita akan analisis satu persatu. Bertindak sebagai pola cetakan untuk membentuk polipeptida. Yang namanya pola cetakan itu pastinya dimiliki oleh mRNA. Selanjutnya urutan asam amino dari polipeptida yang akan disusun. Kalau udah berasal urutan asam amino berarti dia adalah RNA yang T
Terus bagi pembawa kode-kode genetik yang disebut dengan kodon. Nah, kodon ini biasanya adalah RNA M, rantai RNA yang memiliki arah kodon atau 5 ke 3 itu adalah RNA messenger, berfungsi untuk mengikat asam-asam amino yang akan disusun. Nah, dia akan mengikat asam-asam amino. Nah, yang mengikat asam-asam amino adalah ribosomnya, berarti RNA yang dimiliki oleh ribosom atau RNA-R. Terikat pada struktur ribosom. Nah, dia terikatnya ada di ribosom, otomatis dia adalah RNA-R atau RNA ribosom. Menempel pada RNA di ribosom hasil dari proses translasi. Karena hasil dari proses translasi berarti dia adalah asam aminonya, atau kita sebut juga RNA-T. Nah, manakah nomor yang menunjukkan karakteristik mRNA, tRNA, serta rRNA? Mari kita bahas. Untuk mRNA tadi ada di nomor 1 serta nomor 3. tRNA itu ada di nomor 2 serta nomor 6. Sedangkan rRNA itu ada di nomor 4 dan 5. Lanjut kita ke nomor 9. Nomor 9 di situ kamu akan mengevaluasi atau memasangkan mana nih fungsi yang tepat antara jenis rRNA-nya. Yang pertama itu ada mRNA yang namanya mRNA. Itu pastinya dia berperan dalam sebagai pola cetakan untuk membentuk asam amino. Nah, biasanya dia rantainya berupa kodon. Nah, karena kita sudah tahu ini, otomatis pasangan di nomor 1 atau mRNA ini, nah, nomor 1 ini dia lebih ke yang C, 1 dengan C. Sedangkan untuk tRNA dia adalah tugasnya sebagai pembawa asam amino. Berarti dia lebih tepatnya berpasangan dengan nomor 2 berpasangan dengan nomor yang A. Berarti yang nomor 3 atau kita sebut juga dengan rRNA dia berpasangan dengan yang B. Nah, yang nomor 3 itu adalah rRNA. Nah, rRNA sendiri R-nya itu adalah ribosom. So, berarti ada hubungannya dengan ribosom. Nah, dia adanya di penyusun ribosom. Otomatis nama jawabannya adalah nomor 1 C, nomor 2 A, 3 B. Lanjut kita akan ke proses atau diagram pembentukan proses sintesis protein. Yang namanya sintesis protein itu ya guys, itu dimulai dengan yang namanya proses transkripsi, di mana ada perubahan DNA menjadi mRNA atau RNA messenger, di mana prosesnya itu disebutnya dengan proses pertama transkripsi. Nah, pada saat proses transkripsi, kegiatannya ini semuanya itu ada di dalam nukleus. Baru si mRNA ini akan keluar menuju ke dalam sitoplasma. Nah, mRNA ini akan diubah lagi menjadi, akan diproses lagi dengan proses yang namanya translasi menjadi polipeptida atau menjadi asam-asam amino. Dan nanti asam amino ini akan membentuk yang namanya polipeptida. Nah, berarti pembentukan mRNA menjadi asam amino ini kita kenal dengan proses yang namanya translasi. Dari hal ini berarti kita sudah bisa membahas ya, mana aja sih yang komponen nomor 1, 2, 3, dan 4 pada gambar skema yang ada di soal tersebut. Untuk soal yang bagian nomor 2 itu adalah DNA-nya, lalu nomor 3 itu adalah transkripsinya, 4 itu adalah mRNA-nya, lalu ada hubungannya dengan ribosom, di mana proses translasi itu kan terjadinya di dalam ribosom. So, berarti nomor yang di bawahnya ribosom itu ya, itu adalah nomor 1. Jadi kita akan simpulkan 1 itu adalah translasi, nomor 2 adalah DNA, nomor 3-nya transkripsi, nomor 4-nya adalah mRNA. Lanjut kita ke nomor 11. Di nomor 11 kita akan masuk ke dalam materi sintesis protein, di mana sintesis protein itu adalah pembentukan DNA menjadi mRNA yang disebut dengan proses transkripsi. Lalu dari mRNA itu akan dibentuk asam-asam amino atau polipeptida nanti dengan proses yang namanya translasi. Di nomor 11 ini kalian akan difokuskan untuk membuat rantai sense DNA, menganalisis susunan triplet basis nitrogen yang komplementer. Oke. Kalian akan disuruh untuk mencari DNA komplementernya. Nah, ini adalah DNA yang rantainya 5 ke 3. DNA yang rantainya 5 ke 3 itu bisa kita sebut juga dengan DNA sense. Nah, otomatis DNA sense ini dia punya komplementer dong, punya pasangannya. Nah, yang harus kamu cari adalah pasangannya. Di mana pasangannya itu adalah arahnya dari 3 ke 5 atau disebut juga DNA antisense. Nah, DNA antisense-nya apa? Berarti pasangannya dari basa-basa nitrogen yang ada pada urutan triplet-triplet yang ada di dalam soal. Kalau T otomatis pasangannya dengan siapa? A. Kalau A pasangannya dengan T, kalau C pasangannya dengan G, A dengan T, GTA berarti jadi CAT, GGA jadinya CCT. Nah, berarti jawaban untuk antisense-nya dari gambar soal tersebut adalah AAT, AGT, CAT, dan CCT.
Lanjut soal nomor 12. Nah, di nomor 12 itu kalian akan menganalisis susunan triplet basa nitrogen hasil dari transkripsi. Hasil dari transkripsi itu adalah mRNA, di mana mRNA itu dia memiliki arah kodon. Kalau kita udah bahas kodon, berarti arah mRNA-nya adalah dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, di dalam soal itu yang diketahuinya adalah susunan DNA yang sense atau yang memiliki arah 5 aksen ke 3 aksen. Sudah tahu dong dasar teorinya bahwa DNA sense itu sama dengan mRNA atau RNA yang punya arah 5 aksen ke 3 aksen. So, berarti kita tinggal ubah tuh. Yang namanya di DNA itu kan punyanya basa nitrogen timin. Tetapi untuk di RNA dia nggak punya timin. T-nya itu harus diganti menjadi U. So, kita harus urutkan nih. Ya, triplet-triplet ini ada 4 triplet, ini akan kita urutkan menjadi rantai mRNA-nya. Rantai mRNA 5 aksen ke 3 aksen mRNA. Lah ya, berarti T-nya harus diganti jadi U ya, guys. Berarti TAT jadi UAU. TCG jadi UCG, GAA tetap GAA, CGT jadi CGU. Semua T pada DNA sense kalau dijadikan mRNA, berarti T-nya akan diubah menjadi U. Lanjut nomor 13. Di nomor 13 kamu akan menganalisis susunan urutan asam amino yang terbentuk dari sebuah rantai sense DNA. Nah, prosesnya ini, karena ini DNA sense ya. Yang namanya DNA sense yang arahnya 5 aksen ke 3 aksen itu sama aja dengan mRNA atau yang memiliki rantainya adalah kodon yang arahnya 5 aksen ke 3 aksen. Sama aja dengan susunan asam aminonya nanti. Nah, so berarti kita harus ubah nih dulu. Ini kan DNA sense yang arahnya 53. So kita akan buat dulu rantai mRNA-nya. mRNA-nya itu adalah semua T akan diganti jadi U. TCC jadi UCC, GCT jadi GCU, CCT jadi CCU, ACG tetap ACG. So urutannya tadi ya, dari mRNA-nya itu adalah UCC, GCU, CCU dan ACG. So dari sini kamu akan dapat ya urutannya. UCC itu ada di nomor 3, GCU itu ada di nomor 5, CCU itu asam amino di nomor 1, dan ACG itu ada di nomor 2. So urutannya adalah 3, 5, 1, dan 2. Lanjut kita ke nomor 14. Di nomor 14 masih sama ya, tapi sepertinya kamu harus menganalisis komplementernya. Nah, komplementernya dari rantai template atau antisense. Betul sekali, DNA yang arahnya 3 ke 5 pada soal ini merupakan rantai DNA antisense atau kita sebut juga rantai template. Karena apa? Karena dia memiliki arah 3 ke 5. Lalu di soal ini kamu disuruh mencari komplementernya atau pasangannya. Pasangan dari DNA antisense adalah DNA sense yang arahnya 5 ke 3. Nah, kalau AAT berarti pasangannya siapa? Kalau AAT berarti pasangannya TTA. CAT berarti GTA. Lalu GGA berarti CCT. ACA berarti TGT. TTG AAC. Itu adalah jawabannya ya. Terus selanjutnya nomor 15. Nomor 15 kamu menganalisis pernyataan hasil proses sintesis protein, transkripsi dan translasi yang sesuai dengan proses sintesis protein dari sebuah susunan triplet basa nitrogen. Nah, di sini ada DNA antisense. Ya, di sini ada DNA antisense. Di mana DNA antisense ini arahnya kan tadi 3 ke 5. Nah, dia juga bertindak sebagai atau kita sebut juga DNA template. Nah, kita akan tahu dulu nih, kita akan cari tahu. Untuk pernyataan nomor 1 betul atau tidak memiliki susunan mRNA. Nah, kalau mRNA berarti dari DNA antisense ini kita harus cari tahu dulu mRNA-nya. mRNA-nya itu didapat dengan cara kita harus cari tahu dulu DNA sense-nya yang arahnya 5 ke 3. Nah, TCA berarti ini ya, TCA berarti pasangannya adalah AGT, ATT berarti TAA, lalu ada ACT berarti TGA, TGA CCT GGA, dan terakhir GCA berarti CGT. Nah, AGT, TAA, TGA, AGA, CGT. Mari kita garis dulu. Ini ya. Berarti dia punya mRNA-nya apa? Nah, kita akan lihat mRNA-nya. mRNA itu arahnya 5 ke 3 juga ya. Nah, AGT berarti T-nya semuanya diganti jadi U, AGU, TAA, UAA, EGA, UGA, GGA tetap GGA, CGT jadi CGU. Nah, lalu di sininya 3 aksen karena mRNA ya. Nah, berarti AGU,
UAA, UGA, GGA, CGU. Berarti pernyataan nomor 1 betul sekali bahwa dari rantai antisens pada soal dia memiliki mRNA yaitu AGU, UAA, UGA, GGA, dan CGU. Lalu lanjut ke nomor 2. Proses translasi dilakukan oleh ribosom yang membawa susunan kodon komplementernya. Berarti salah ya, proses translasi dilakukan oleh ribosom betul, tetapi ribosom ini akan membawa bukan susunan kodon, tetapi membawa antikodon. Lanjut, nah antikodonnya itu adalah tadi ya, antikodon berarti tinggal kita cari nih antikodonnya siapa. Antikodonnya ya tadi DNA sense-nya itu tinggal diganti menjadi nah ini ya, berarti jadi UCA, AUU, ACU, CCT. Nah ini adalah antikodon atau kita sebut juga dengan rRNA. Bukan kodon tapi antikodon, karena yang jadi kodon adalah kalau kodon adalah mRNA. Nomor 2 salah. Nomor 3 memiliki susunan DNA sense AGT, TAA, TGA, GGA, CGT. Oke, betul ya, DNA sense itu adalah DNA yang arahnya dari 5 aksen ke 3 aksen, dan ini benar nomor 3-nya. Dan memiliki protein intron yang akan dibuang. Nah, karena semuanya ini adalah protein yang tidak bisa dikode karena tidak ada. Nah, intron berarti tidak ada start, karena di sini tidak ada start dan tidak ada stop, maka semuanya adalah intron atau protein yang tidak dikode. Berarti nomor 4 betul. Tersusun atas 2 molekul protein. Salah ya. Berarti pernyataan yang benar ada di nomor 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Selanjutnya ke nomor lanjutnya itu nomor 6 ada memiliki kodon stop yaitu UGA. UGA ada stopnya? Oh, enggak ada. Kodon stopnya kebetulan stopnya itu adalah UAA ya. Kodon stopnya itu adalah UAA. Berarti benar, tetap 1, 3, dan 4. Lanjut di nomor 16. Di nomor 16 nih 1, 3, dan 4. Karena UGA-nya itu salah, kodon stopnya adalah UAA. Nomor 16, kamu akan saya ajak untuk menganalisis susunan triplet nitrogen di bawah ini, yang nitrogen yang dibawa oleh ribosom saat proses translasi. Atau yang kamu cari di sini adalah antikodonnya atau rRNA-nya dari sebuah rantai template. Ini sudah DNA template, guys. DNA template atau kita kenal juga dengan DNA antisense. DNA antisense ini sama saja dengan RNA antikodon atau kita sebut juga dengan RNA ribosom atau RNA-R. So berarti RNA-R itu punya arah antisense kan atau antikodon. So berarti tinggal kita cari aja nih, semua T pada DNA akan diubah menjadi U. Jadi TTT menjadi UUU, TCC menjadi UCC, GGC jadi GGC, CTG jadi CUG, AGA tetap AGA. Jadi jawabannya adalah UUU, UCC, GGC, CUG, dan AGA. Nah, selanjutnya di nomor 17 dengan soal nomor 18 itu kita menggunakan yang namanya tabel kodon. Tabel kodon ini berisikan asam-asam amino yang membentuk suatu protein di dalam tubuh makhluk hidup. Kita fokus langsung ke nomor 17. Diketahui sebuah tabel kodon asam amino dan kamu disuruh untuk mengevaluasi pernyataan yang sesuai untuk hasil proses sintesis protein terkait jumlah protein serta susunan asam aminonya. Nah, berarti kita lihat ke soal nih. Di situ ada soal. Soalnya itu dari arah 5 ke 3. Arah 5 ke 3 dan di situ ternyata tidak ada bahasa timin tapi adanya urasil. So berarti ini adalah kodon mRNA. Nah, yang dicari adalah berapa jumlah protein yang dihasilkan dari rantai kodon. Yang namanya protein, ya kan? Berarti dimulai dari satu start dan satu stop. Nah, AUG di situ, AUG kita udah lihat di situ ada start. CGA nanti itu dia akan membentuk yang namanya asam aminonya ya. Berarti ini saya akan langsung asam amino because yang namanya asam amino itu sama dengan mRNA kodon. Nah, start CGA itu CGA berarti di situ ada arginin. Lalu UAA itu adalah stop, AUG itu dia start lagi, AUC sekarang AUC itu ada isoleucine, dan UGA itu adalah stop. So karena ada dua start dan stop, maka ini adalah satu protein yang pertama. Oke ya, ini adalah protein yang pertama dan ini adalah protein yang kedua. Protein satu, protein kedua. Nah, ada berapa jumlah proteinnya? Otomatis jumlah proteinnya adalah 5 protein. Apa saja asam amino yang menyusun protein tersebut? Untuk protein ke-1 diisi oleh arginin. Untuk protein kedua disusun oleh isoleucine. Selanjutnya untuk nomor 18. Diketahui sebuah tabel kodon asam amino, ini ya nanti carinya di situ. Dan kamu disuruh untuk menganalisis urutan asam amino yang terbentuk dari sebuah triplet kodon mRNA. Nah, ini rantainya tetap aja ya. Ini adalah rantai kodon mRNA. Kenapa disebut kodon? Karena arahnya dari 5 ke 3. Nah, di situ ya. Lalu lanjut kita akan bahas yang namanya kodon mRNA itu sama dengan asam amino. So, berarti kita langsung bahas saja. Apa saja asam amino? AUG dia adalah start. AAC kita lihat AAC di situ AAC. Nah, di sini ada asparagin,
GAU, GAU, GAU itu ada asparagin juga. AGC, 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 ada serin, ada UGG, 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 ada triptofan, dan ada juga stop. So urutan dari proteinnya di sini ada satu protein saja ya yang menyusun karena dia asam aminonya ini. So asam aminonya urutan asam aminonya adalah itu ada asparagin, lalu ada serin, sebentar ini agak bermasalah ya. Berarti ini saya buatkan lagi bentar. Urutan asam aminonya itu ada asparagin, lalu ada serin, dan ada juga triptofan. Lanjut kita ke nomor 19. Di nomor 19 di situ menganalisis susunan asam amino yang terbentuk dari protein hasil proses translasinya. Apakah nama asam amino yang menyusun protein 1 dan protein 2? Oh, berarti ini kita masih pakai ya karena ternyata tabel kodon ini digunakan sampai nomor 19. Mari kita bahas untuk AUG. AUG itu dia masih stuck ya. UUU ini tabelnya tabel kodon masih sama kodon mRNA, berarti dia sama dengan si asam amino. UUU, tripletnya UUU itu adalah fenilalanin. UAA itu adalah stop. Fenilalanin, lalu dia ada stop. Lalu AUG itu start. CAU itu histidin. Lalu UGA itu adalah kodon stopnya. So dari sini kita sudah bisa menyimpulkan ya, untuk protein yang pertama itu adalah fenilalanin. Untuk protein yang kedua itu adalah histidin. Lanjut ke nomor 20. Nomor 20 menganalisis susunan triplet basa nitrogen yang menyusun DNA template dari DNA template atau DNA antisense-nya berdasarkan susunan triplet dari mRNA. Nah, ini adalah rantai mRNA-nya. mRNA, ingat dia punya rantai kodon. Nah, di mana yang dicari adalah rantai dari DNA template-nya. Yang dicari adalah DNA yang antisense-nya. Untuk mencari DNA antisense berarti kamu harus cari dulu nih DNA sense-nya itu apa. DNA sense itu arahnya sama 5/3. Nah, DNA sense-nya adalah AAC tetap AAC, UUG adalah TTG, CCG tetap CCG, AAU AAT, CUC adalah CTC, GAC GAC. Lalu kita buat arah 5/3-nya. Ke DNA antisense-nya. Berarti kalau AAC dia berpasangan dengan TTG dia berpasangan dengan AAC, CCG berpasangan dengan GGC, AAT tetap TTA, CTC berarti GAG, GAC berarti CTG. Itu adalah jawabannya. Lanjut nomor 21. Nomor 21 di sini kamu akan mengurutkan asam amino, susunan asam amino yang terbentuk dari hasil transaksi dari triplet antikodon mRNA-nya, atau kita sebut juga dengan RNA. Nah, ini adalah antikodon nih, antikodon dari mRNA, atau kita sebut juga dengan rRNA. Nah, rRNA itu rantainya adalah antikodon. Sedangkan yang namanya asam amino itu sama dengannya dengan mRNA yang membawa rantai kodon, atau juga sama dengan DNA. Nah, so berarti kita harus cari tahu dulu ya urutan dari si mRNA-nya. So mRNA-nya dari arah ke 5 aksen ke 3 aksen. 5 aksen ke 3 aksen ada AUG di situ. So berarti AUG pasangannya dengan G U A C, UAC, UUU berarti AAA, UAC, AAA, UAA berarti AUU. Ada AAG berarti di situ ada UU
C. Lalu lanjut ada UGG, berarti ada ACC. Sebentar, ACC-nya kurang jelas. Ini UUC ya, ini ada ACC. ACC, ada ACC, berarti di sini UAG-nya jadi AUC. Nah, ini berarti rantai dari mRNA-nya. So, berarti asam aminonya adalah UAC. UAC itu ada nomor 6. Ada di nomor 6, lalu AAA ada di nomor 1, AUU ada di nomor 4, UUC itu ada di nomor 3, ACC itu ada di nomor 5, AUC itu ada di nomor 2. Urutannya adalah 6, 1, 4, 3, 5, dan 2. Lanjut ke nomor 22, menghitung jumlah protein yang bisa terbentuk dari suatu rantai kodon mRNA. Ini adalah rantai kodonnya mRNA ya. Berarti mRNA itu adalah rantai kodon. Lalu berdasarkan rantai mRNA tersebut, berapa pasangan antara DNA sense, jumlah protein, dan asam aminonya. Oke, susunan yang harus kamu cari adalah susunan triplet pada DNA sense. Ingat, mRNA atau kodon sama dengan DNA yang arahnya juga sense atau 5 ke 3. So, DNA sense-nya berarti 5 ke 3-nya AUG tetap. Nah, lalu berarti TU-nya ini akan diganti jadi T ya. AUG berarti ada ATG, CUU ada CTT, UGA berarti ada TGA, AUG ada ATG lagi, UGU itu berarti ada TGT, UAG ada TAG. Baru 3 aksen. Jumlah proteinnya, nah jumlah proteinnya ingat mRNA juga sama dengan asam amino. Nah, asam amino berarti AUG ini start ya, CUU itu adalah lusin, UGA itu adalah stop, AUG start, UGU itu UGU itu adalah cysteine, UGU adalah cysteine, UAG adalah stop. Oke, berarti jumlah proteinnya ya, jumlah proteinnya start stopnya itu ada 2, berarti ada 2 protein. Asam aminonya yang protein 1 dia memiliki asam amino yaitu leusin, sedangkan untuk yang protein kedua dia memiliki cysteine. Lanjut ke nomor 24. Di nomor 24 adalah menghitung jumlah protein yang bisa terbentuk dari suatu susunan asam amino atau kodon mRNA. Nah, untuk jawaban yang ini nomor 23 saya kasih cara cepatnya. Oke. Untuk yang cara cepat untuk mengetahui yang namanya jumlah protein, cara cepatnya kita harus tahu nih apa sih startnya. Start itu kan adalah AUG, lalu stopnya itu adalah ada UAA, ada UGA, ada UAG. Nah, nanti kita akan lihat nih di sini nih AUG, ada AUG lagi, ada AUG mana, AUG lagi, lalu ada AUG lagi, ada AUG lagi. Nah, AUG itu adalah startnya. Nah, ini AUG adalah startnya juga. Lalu kita lihat stopnya. Stopnya itu ada, kalau nggak UAA, UGA, UAG ini ada stop. Lalu UAA ini stop. Ada UGA stop juga. Lalu ada UAA ini stop. Ada UAG dia stop juga. So dari sini kita akan bisa menyimpulkan bahwa jumlah proteinnya adalah, nah di sini ada start stop 1 protein pertama. Ini ada start stop yang kedua. Ini ada start stop yang kedua, ada start stop yang ketiga, ada start and then stop yang keempat, dan yang terakhir start stop yang kelima. Berarti dari sini kita bisa simpulkan berapa jumlahnya, ada 5 protein. Lanjut nomor 24. Disediakan tabel kodon asam amino yang menentukan urutan asam amino. Jika mRNA yang ditranslasikan, nah ini mRNA-nya punya urutannya ini nih. Ini mRNA, di mana arahnya adalah dari 5 ke 3. Ada CCA, oke, ada UGU, ada GUG, dan juga ada AAG. Nah, berarti tinggal kita cari nih. Ingat, mRNA ini sama dengan asam amino. So, asam aminonya adalah CCA. CCA berarti yang ini proline. UGU berarti cysteine. Lalu ada GUG, ada valine,
dan ada AAG. AAG itu adalah lisin. Baik, berarti jawabannya itu prolin, sistein, valin, dan lisin. Selanjutnya nomor 25, urutan tahapan sintesis protein. Urutan tahapan sintesis protein otomatis yang pertama dimulai dari adanya DNA. Nah, DNA itu menjadi nomor 1, lalu terbentuk mRNA ya. Ini yang kedua, dari mRNA dia akan menyusun ini, akan membentuk yang namanya rRNA 3, baru habis itu akan terbentuk yang namanya tRNA. Itu yang nomor 4, baru ada polipeptida yang di. Berarti jawabannya adalah urutannya tadi ya. Yang nomor 1 ada di nomor 1, yang nomor 2 ada di nomor 3, yang nomor 3 ada di nomor 5, yang nomor 4-nya ada di nomor 2, yang nomor 5-nya ada di nomor 4. 1, 3, 5, 2. Nomor 26, mengidentifikasi nama-nama proses replikasi DNA berdasarkan 3 gambar cara replikasi yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, di sini ada proses replikasi DNA yang namanya replikasi DNA. Itu ada yang secara konservatif, ada yang secara semi konservatif, yang ketiga ada yang secara dispersif. So, dari gambar nomor 1 yang A itu karena dari satu untai DNA yang lama itu hanya terbentuk di DNA barunya hanya 1, so berarti dia disebut konservatif replikasi. Yang nomor B itu karena terpotong-potong untai-untai barunya, berarti dia dispersif. Sedangkan kalau yang C itu ada di salah satu DNA yang lamanya, berarti dia secara semi konservatif. Lanjut nomor 27. Nomor 27 menyebutkan nama-nama enzim yang berguna untuk proses replikasi DNA. Nah, apakah nama enzim yang berperan dalam proses tersebut? Di nomor 27 yuk kita bahas. Untuk membuka pita ganda DNA menjadi pita tunggal. Nah, untuk membuat ini namanya kita butuh enzim yang namanya helikase. Mencegah rantai DNA tunggal menggulung kembali, itu tugasnya si topoisomerase. Lalu menyambungkan rantai DNA baru dengan DNA yang lama disebut DNA ligase, atau kita sebut juga dengan enzim ligase, juga sama saja ya. Menandai awalan tahap inisiasi dari replikasi. Inisiasi berarti ada primer ya. Memotong triplet basa nitrogen atau fragmen Okazaki, itu tugasnya adalah si eksonuclease. Lanjut nomor 28, kita akan menghubungkan pasangan-pasangan perannya. Helikase dia berhubungan dengan nomor untuk membuka rantai ya, berarti 1C. Nomor 2 eksonuclease itu dengan fragmen. Helikase itu pita atau berhubungan dengan pita, eksonuclease dengan fragmen. Nah, fragmen itu berarti di A. Nomor 3 ligase itu penyambungan. Penyambung berarti dia yang B. Lanjut nomor 29, mengidentifikasi nama enzim dan nama proses yang terjadi pada replikasi DNA pada gambar. Nah, dilihat pada gambar ini adalah proses replikasi DNA. Pada proses replikasi DNA akan dilihat nih, pada gambar yang atas itu disebutnya leading strand, dan yang terbawah itu karena ada potong-potongan berarti di situ adalah lagging strand. Di nomor 4 itu adalah enzim yang pertama kali membuka pita gandanya DNA menjadi pita tunggal, di situ ada helikase. Di nomor 1 itu ada pembentukan DNA baru, ya kan, hasil kopiannya DNA yang baru. Kalau leading strand berarti arahnya dari 5 ke 3. Kalau lead itu rantai leadnya adalah lantai 3 ke 5, berarti hasil barunya adalah 5 ke 3. Berarti ini adalah DNA-nya DNA polimerase 3. Sedangkan untuk yang nomor 2, nah yang nomor 2 itu adalah yang memotong-motong fragmen adalah eksonuclease. Yang nomor 3 yang menyambung adalah ligase. Lanjut nomor 30. Nomor 30 kita menentukan nama basa nitrogen yang komplementer ya. Untuk nomor 2 karena berpasangan dengan C berarti dia guanin atau G. Yang berpasangan dengan A adalah timin atau T. Yang berpasangan dengan timin berarti dia adenin, berarti A. Guanin itu berpasangan dengan sitosin atau C. Berarti jawabannya berturut-turut nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1-nya itu adalah timin, nomor 2-nya itu adalah guanin, nomor 3-nya itu adalah sitosin, nomor 4-nya adalah adenin. Nomor 31. Oke, di nomor 31 kamu akan disuruh untuk membuat susunan DNA yang terdiri beberapa nukleotida. Buatlah susunan nukleotida DNA sebanyak 10 nukleotida dengan susunan, nah basa nitrogennya adalah A, G, C, T, A. Berarti kita akan buat nih ya untuk soal yang nomor 31. Soal ini nomor 31 ini boleh ya saya gambar tadi di sini. Nah, ini jawabannya untuk nomor 1 tadi 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 tadi adalah T, 2 adalah G, 3 adalah C, 4 adalah A.
Oke, kita jawab yang nomor 31. Kita disuruh membuat 10 nukleotida. Yang namanya nukleotida berarti terdiri dari fosfat, gula deoksiribosa dengan basa nitrogennya. Yang pertama adalah A. Lanjut. Ya kan? Yang kedua basa nitrogennya adalah G. Terus ada C. Ada CT. CTA. Oke, selesai ya. Nah, ini saya penuhkan dulu. Oke, selanjutnya berarti pasangannya kalau A dengan T, kalau G dengan C, kalau C dengan G, kalau T dengan A, kalau A dengan T. Nah, selanjutnya tinggal kita buat. Gambarnya 10 nukleotida ya. Dari nomor 31. Sekarang soal nomor 32, membahas susunan RNA yang terdiri dari beberapa nukleotida sesuai dengan tunjukan. Ada 7 nukleotida dengan susunan nitrogen, basa nitrogennya bebas. So berarti kita akan buat untuk soal nomor 32. Untuk RNA berarti dia rantainya adalah single. Ada 1. Di sini akan saya kasih T. Lalu ini akan saya kasih C. Ini ya, lalu akan saya kasih A. Di sini akan saya kasih T lagi. Ini akan saya kasih G. 1, 2, 3, 4, 5 kurang 2 nukleotida lagi. Di sini akan saya kasih T. Berarti kurang 1 nukleotida lagi ya. Akan saya kasih A. TCA, TGTA. Nah, ini adalah susunan dari RNA. Yang ini adalah DNA dengan 10 nukleotida. Lanjut kita ke nomor 33. Sebutkan 5 nama enzim berperan dalam proses replikasi DNA. Yang namanya proses replikasi DNA, 1, otomatis dia butuh helikase untuk membuka pita ganda menjadi pita tunggal. Yang kedua, distabilkan oleh topoisomerase agar tidak terpilih kembali, topoisomerase. Lalu yang ketiga, kita butuh yang namanya DNA primase, menentukan di mana inisiatornya. Dan yang keempat, kita butuh ekstranuklease di lagging strandnya untuk memotong fragmen okazaki. Yang kelima, kita butuh DNA polimerase 3 untuk membentuk DNA barunya. Dan yang keenam, kita butuh yang namanya ligase. Dan ketujuh, kita butuh yang namanya protein SSB. Lanjut nomor 34, membuat sebuah rantai DNA yang memiliki beberapa triplet sesuai dengan petunjuk soal dan jumlah protein yang telah diinin. Oke, sekarang kita lihat nomor 34. 34 adalah sebuah triplet DNA yang terdiri dari 3 protein, dan setiap protein memiliki 3 susunan asam amino. Nah, sekarang kita harus tahu ya, yang namanya DNA sense, dia sama dengan yang namanya mRNA atau kodon. Tetapi di sini kalau DNA sense dia masih punya timin,
Tapi kalau ini di kodon T-nya akan diubah menjadi U, dan DNA sen atau asam amino atau kodon itu merupakan susunan dari asam aminonya. So berarti kita akan bahas terlebih dahulu di mana di setiap dia punya DNA sense-nya ini atau arah 5 ke 3 itu punya 3 protein. Oke, 3 protein dan di dalamnya ada 3 asam amino. Nah, untuk satu protein kan dia punya satu start, satu stop, dan 3 asam amino. Berarti startnya itu adalah AUG atau kita sebut juga ATG kalau di DNA. Stop itu ada UAA atau TAA, ada UGA atau TGA, ada UAG itu atau TAG. Nah, asam aminonya bebas, berarti ini susunannya. So kita buat DNA sense-nya yuk. DNA sense berarti arahnya adalah, berarti karena ada 3 protein, berarti butuhnya, nah ada 2 kali kan, nah 3 protein, 1 protein ada 5 ya, ada 5 triplet dikalikan 3 berarti ada 15 triplet. Yuk kita bahas untuk arahnya. DNA sense yang arahnya 5 aksen ke 3 aksen, ada 5 triplet. Oke, kita mulai dari startnya dulu. Start berarti ATG, lalu bebas ya, di sini akan saya pakai O berarti T, ATG. Nah, lanjut ada TCA, CCT, CTC. Baru pada stopnya adalah saya pakai TAA. Saya pakai TAA, lalu lagi ATG, 1, 2, 3 ATG, lalu lanjut lagi ya. Itu ada CGA, GGC, ada TGC, lalu kodon stopnya saya akan pakai yang TGA. Saya akan pakai yang TGA, lalu ATG lagi, lalu ada TTT, AAAT, CCT. Lalu stopnya itu kita akan pakai TGA, udah, TAG. Oke, lanjut, berarti kita akan buat yang namanya buat ribet DNA. Udah, berarti ini ya. Ini jawabannya adalah yang ini. Selesai. Lanjut nomor 35, diketahui sebuah sense DNA. Diketahui sebuah susunan triplet rantai antisense DNA. Oke, ini antisense-nya DNA. Lalu kita akan menganalisis susunan triplet base neutrality rantai sense DNA-nya, terus rantai kodon mRNA-nya, dan juga memberikan asam aminonya terbentuk. Oke, di sini nomor 35 diketahui rantainya itu ada 3 aksen ke 5 aksennya itu ada TCG, ada AAG, ada AGC, ada CCA, ada TTA, ada ATT. 5 aksen ini adalah antisense DNA. So kita akan cari dulu rantai 5 aksen ke 3 aksennya atau sense DNA-nya, berarti pasangannya T dengan AGC, AAG adalah TTC, AGC TCG, CCA adalah GGT, TTA adalah AAT, ATT adalah TAA. Dari sense DNA kita akan cari ke mRNA adalah rantainya kodon. So mRNA-nya adalah 5 aksen ke 3 aksen, semua T diganti jadi AGC, TTC jadi UUC, TCG jadi UCG, GGT jadi GGU, ATT jadi AAU, TAA jadi UAA. Lanjut, berarti kita akan cari yang namanya asam amino. Asam aminonya kita lihat AGG, berarti AGG ya. Kita lihat di dalam tabel kodon.
AGG, AGG, AGG. AGG itu ada arginin. AGG itu ada arginin. UUC itu ada penilalanin. UCG itu ada serine. Ada GGU itu ada glisin. Lalu ada lagi AAU itu ada AAU asparagin. Lalu ada UAA itu adalah codon stop. Oke, berarti susunannya itu tadi ada arginin, ada penilalanin, ada serine, ada glisin, ada asparagin, dan stop. Oke, itu adalah pembahasan dari latihan soal persiapan dari PAS kita untuk materi sintesis protein. Semoga sukses untuk anak-anak dan bisa tuntas dalam mata pelajaran biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.